Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten yang sadam. Dan termasuk seluruh para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Tak lupa pula sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan tahun yang baru ini 2023 kita yang terbaik, apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi cita-citakan, Allah mengabulkan semuanya ya. Untuk kembali lagi kepada saudara-saudaraku di mana saya berada yang selalu mengikuti video-video Ayah Sadam dengan konten-konten dengan tema acara seputar dunia lain. Di sini kami selaku pemandu acara RRS yang ada, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan selama sekian waktu sebelum tahun baru adanya, dan apabila ada salah-salah kata baik sengaja atau bersengaja dalam pengucapan atau penyampaian untuk seluruh sahabat-sahabat, namun bukan tujuan kami itu sebagai manusia biasa. Saya pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Harapan kami semoga kita tetap jalin hubungan persahabatan, kekeluargaan, kebersamaan, akan menciptakan sesuatu suasana yang baru, yang lebih nyaman dan lebih semangat untuk kedepannya yang terbaik bersamaan dengan tahun baru ini. Dan doaku selalu mendoakan untuk seluruh sahabat-sahabat yang ada, siapapun dia, sekalipun kami hanya sebatas mengenal adanya di dunia maya, namun inilah salah satu contoh bukti bahwa kita peduli terhadap sesama, baik sahabat-sahabat itu bersahabat media serta para pemirsa maupun para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan yang ada, termasuk sahabat-sahabat di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita jaga amanah yang terbaik untuk 2023. Insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi kita cita-citakan akan terwujud adanya. Cahaya akan selalu menanti untuk kita semua. Kembali lagi kepada seluruh sahabat-sahabatku di mana saya berada. Di sini saya akan memulai yang terbaru, yaitu tanya jawab seputar dunia lain. Saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Subhi yang ada di kota apa ini, mana nih, Sulawesi. Oh, mantap, jauh juga ya. Saya lebih dulu akan bacakan atensi Subhi yang ada di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol-senggol Bung Jepri. Saya Subhi dari Sulawesi. Mohon maaf Bang Jepri ya, saya minta tolong nih. Saya lagi banyak kisah-kisah yang belum tuntas saya jabarkan. Mohon pencerahan dan solusinya Bang Jepri ya. Begini Bang Jepri. Pada saat saya waktu itu kan memang saya masih aktif di Sulawesi. Sebetulnya saya bukan Sulawesi asli, tapi memang saya dari kampung Semarang. Karena saya sudah terlalu lama ada tinggal di sana, jadi sudah kayak orang sana gitu Bang Jepri. Jadi saya awalnya merantau, saya punya rumah, akhirnya udah saya tinggal di sana begitu Bang Jepri. Tapi tetap kalau saya kangen saya pulang kampung gitu Bang Jepri. Jadi kembali lagi kepada hajat saya Bang Jepri. Saya kan baru usia 25 tahun Bang Jepri. Pada saat itu kan saya di Sulawesi, memang saya suka masuk ke daerah hutan-hutan Bang Jepri, karena memang menyangkut masalah tugas saya. Saya kan bagian peneliti seperti itu Bang Jepri. Kendala selalu ada Bang Jepri. Ya baik hal-hal yang sifatnya umum seperti kayak ular, monyet, ya kalau seperti itu. Tapi kita bicara masalah dunia lain Bang Jepri. Saat itu saya itu waktu pas penelitian pertama kali hari ketiga,
Kebetulan saya ditemani beberapa teman. Cuman karena tempatnya luas dalam penelitian, jadi saya tuh menyebar. Jadi kita bagi tempat gitu Bung Jepri. Yang satu jalur kemana, yang satu jalur kemana begitu. Lantas pada saat saya, kebetulan mereka sih memang katakanlah teman-teman saya pada takut Bung Jepri, karena kami berlima, akhirnya mereka yang tempat itu bagi dua supaya ada teman-teman. Saya mengalah deh, nggak apa-apa, saya udah terbiasa. Nah saya sendiri, yang satu kanan, yang satu kiri. Nah saya ambil bagian tengah, kanan kiri dah, bagian utara. Disitulah kebetulan pas saya ditanjakan itu, terus pas ditanjakan itu ada turunan. Nah di situ ada semacam lembah dalam arti kata gini, bagian bawah yang ada danau. Nah disitulah itu ada semacam gubuk sudah umur kali ya. Oh, tapi kelihatannya indah sekali itu Bung Jepri. Lantas saya turun, saya hampiri danau tersebut sambil saya duduk di mana adanya gubuk yang sudah tua. Lama-lama ini, danau nggak ada apa-apa, nggak ada gerakan-gerakan. Saya bilang, dalam hati saya mengatakan demikian. Begitu saya iseng melemparkan sesuatu, katakanlah tanah kering dah gitu yang ada di lingkup. Tiba-tiba bus, kepala manusia. Kepala manusia itu mesti mirip kayak semacam manusia lilin seperti itu Bung Jepri. Dia mengarah ke atas. Saat itu pada saat dia muncul seperti kayak wanita cantik, tapi pada saat dia muncul ya itu tadi saya katakan seperti kayak manusia lilin, dan kondisi matanya pejamkan, dia nggak membuka mata. Begitu dia sudah hampir 50% naik, kurang lebih setengah badan, dia membuka matanya Bung Jepri. Saya kaget di bawahnya Bung Jepri. Itu cahaya dari mata mengeluarkan api Bung Jepri. Sampai kebetulan dia mengarah ke saya. Gubuk yang saya tempati dia kebakar Bung Jepri. Saya lompat sebisa-bisanya Bung Jepri. Lantas aku sambil lompat sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Siapakah dia ya? Hebat juga ya. Pandangan matanya bisa mengeluarkan begitu. Dia membuka mata langsung mengeluarkan cahaya bersamaan api dilemparkan ke kita. Menurut saya nggak apa-apa, yang ada cuma gubuk yang kebakar. Ya di situ istighfar terus Bung Jepri. Dia tidak sanggup menghadapi saya dengan pandangan mata yang seperti tadi mengeluarkan api Bung Jepri. Apakah karena istighfar saya terus dan terus saya nggak pernah berhenti? Dia diam di situ menghadap di mana adanya gubuk yang terbakar. Lantas sambil saya menyebut dengan istighfar itu, saya mengatakan, manusia asing, manusia aneh, siapa kau sebenarnya? Apa maksud Anda membakar gubuk itu? Pasti itu ada pemiliknya. Coba tadi kalau mengenai saya seperti apa? Yang ada kamu tidak bertanggung jawab. Siapa dia sebenarnya? Saya langsung lanjutin istighfar terus begitu. Karena ya saya sedikit banyaknya mempelajari Bung Jepri ya, yang di konten-konten yang ada. Jangan pernah kosong, kita harus istighfar atau zikir supaya hal-hal yang gaib yang berhadapan dengan kita tidak reaksi dengan kita dan kita tetap terjaga seperti itu Bung Jepri ya. Lantas saya dalam hati gini Bung Jepri, yalah jagalah hamba dari makhluk-makhluk yang saya hadapi, lemahkan, lumpuhkan tenaganya, hilangkan rasanya jihadnya, saya katakan demikian. Lantas si makhluk itu saya tanya, siapa Anda sebenarnya? Kenapa Anda membakar gubuk itu? Tiba-tiba dia berputar kencang sekali seperti kayak baling-baling begitu, langsung menghilang ke bawah. Dan si air yang ada di dalam tersebut seperti kayak putaran kencang banget. Si air itu berputar bersamaan makhluk tersebut berputar-putar awalnya ke dalam di mana ada yang dari tersebut. Tiba-tiba Bung Jepri, tak lama kemudian yang muncul apa Bung Jepri? Salah satu pohon, yaitu di situ adalah yang namanya
Pohon apa itu ya? Oh, garu, Bung Jepri. Gue heran Bung Jepri. Kayu garu kan ada hubungan dengan masalah bahan baku sebagai bahan minyak ya. Bahkan kayunya juga mahal, getahnya juga mahal buat minyak. Jangankan pohon dan getahnya, daunnya aja laku ya Bung Jepri ya. Itu yang membuat saya tanda tanya Bung Jepri. Tiba-tiba muncul, setelah dia muncul pohon garu. Apa yang dimaksud itu Bung Jepri? Baru kali ini saya mengalami hal-hal seperti itu Bung Jepri. Mohon pencerahannya Bung Jepri ya. Hingga sampai saat ini saya bolak-balik ngecek dia pasti ada pohon di situ. Cuma yang begitu tanya, siapa yang mengeluarkan pohon itu? Dan siapa dia sebenarnya tadi yang membakar gubuk tadi? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku seperti yang ada di Sulawesi ya. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selamat tahun baru, mudah-mudahan yang terbaik buat kita untuk kedepannya ya. Kita buat lembaran baru, semuanya baru, hati kita juga baru, lebih istiqomah ya. Kembali lagi kepada saudara sebagai yang ada di Sulawesi. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya radio RS yang ada. Kembali lagi pada atensi yang baru saja saya bacakan terhadap Anda, bahwasanya Anda seorang peneliti ya, katakanlah suka jalan-jalan ke hutan. Yang kedua, Anda tentu saja banyak kendala mengalami hal-hal yang Anda hadapi baik binatang buas maupun yang gaib. Nah, kita bicara masalah yang gaib. Yang baru saja Anda bicarakan adalah manusia lilin. Tiba-tiba muncul begitu setengah badan, dia membukakan mata, bersamaan mengeluarkan cahaya, dikeluarkan api tersebut mengarah ke gubuk yang ada kedapatan Anda duduk di bawahnya ya. Lantas Anda spontanitas lompat sambil baca istighfar, si gubuk itu terbakar seperti itu ya. Seandainya Anda yang kena, entah bagaimana begitu ya. Alhamdulillah, barangkali Allah masih melindungi Anda karena Anda langsung spontanitas ingat kepada Allah, baca istighfar, insya Allah itu pun sudah lebih bagus, Anda terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk saudara Subahi, bahwasanya manusia lilin itu memang si penunggu danau tersebut sudah ratusan tahun adanya. Anda hati-hati, danau itu cukup dalam, bisa mencapai 10 meter, jangan salah. Danau itu nggak terlebar, tapi kedalamannya, masya Allah, bisa saja Anda tidak bisa bangun lagi karena di situ terdapat lumpur hidup. Memang danaunya kurang lebih, kalau kita ukur diameternya itu ada 20 meter ya. Tapi kedalamannya cukup lumayan, kurang lebih 10 meter. Kalau dia berlumpur lebih dari 10 meter, jangankan 10 meter, hanya cuma lumpur ya, kan ada yang lumpur hidup ya, ada jatuh di situ, disangkanya lumpur biasa, nggak tahunya Anda tertanam. Itu masih bagus ada air. Sebelum ketemu lumpur, ketemu air, Anda masih bisa renang seperti itu ya. Akan tetapi kalau kita kembali kepada masalah gaib yang baru saja Anda bicarakan adalah manusia lilin. Itulah salah satu penunggu yang ada di situ. Seandainya siapapun dia yang belum paham dan bermain di situ, apalagi nyemplung di air tersebut, itulah salah satu korban dia. Karena barang siapa yang menyentuh air itu, apalagi berenang atau mencari ikan, dialah salah satu korban penunggu yang ada di situ. Yang terdapat adalah manusia lilin adanya. Dan harapan saya sih untuk saudara Rahman, bicarakan kepada lingkup ya, termasuk yang terkait yang punya tanah di situ, agar hati-hati. Kalau bisa dipasang papan tanah danau larangan, tidak boleh didekati. Intinya begitu aja. Kalau memang ada orang pintar di situ ya dimohon untuk dilibatkan untuk mengusirnya lebih baik supaya jauh dari lingkupnya. Pokoknya siapapun yang tanpa sengaja mengambil air cuci tangan pun jangan salah, dia akan marah. Bisa dia tiba-tiba jatuh di danau tersebut, udah nggak bisa bangun lagi, dia hilang di situ, terbawa di mana adanya bawah tanah yang terdapat lumpur hidup. Jadi
itulah yang Anda lihat adalah si raja penghuni danau tersebut, manusia lilin adanya. Demikianlah untuk saudara sekalian yang ada di Sumatera, Sulawesi. Mudah-mudahan Anda puas atas perjalanan solusi dari saya. Insya Allah apabila Anda bertemu yang serupa dengan itu, karena Anda seorang peneliti suka kemana-mana, seperti tadi, bacalah zikir yang terbaik, terutama awal masuk hutan, begitu pula dalam perjalanan di situ, termasuk mau pulang pun Anda berzikir, berdoa ya. Insya Allah itu salah satu bukti Anda terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda yang bukan terbakar tapi gubuk tersebut yang terbakar. Coba kalau Anda tidak mengucapkan istighfar, barangkali Anda dengan gubuknya terbakar, begitu ya. Itulah salah satu kelebihan kita. Allah masih melindungi kita pada hambanya yang selalu ingat kepada Allah. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di luar negeri sana, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insyaallah kita jumpa lagi di waktu sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah kata baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.